Halo guys, bertemu lagi dengan saya Zamroni di UBNR Channel. Kali ini kita akan unboxing sekaligus review produk dari brandnya Janome dengan tipe L395F. Nah, Janome tipe L395F ini adalah mesin jahit semi portable dari brandnya Janome. Kalau untuk Janome ini sendiri perusahaan yang berasal dari Jepang, tapi kebanyakan kalau yang beredar di Indonesia sendiri itu kebanyakan made in Thailand. Tapi untuk produksinya untuk perusahaannya Janome ini berasal dari Jepang. Nah, sebelum kita lanjutkan video dari unboxing dan review ini, buat teman-teman semua yang menyukai konten-konten dari UBNR Channel dan ingin mendapatkan update video terbaru dari kita, silahkan klik subscribe, like, dan tanda loncengnya agar tidak tertinggal update-update video terbaru dari kita. Nah, langsung saja kita lanjutkan unboxing kita hari ini. Apa saja yang kita dapatkan dari box yang segini besarnya. Ini kalau beratnya kurang lebih sekitaran 8 sampai 10 kiloan kurang lebihnya ini. Kita unboxing aja. Ini tadi kita beli dari online. Sebenarnya packing awalnya dia menggunakan packing kayu. Tapi kalau saya mau bawa ke studio, saya masih dalam kondisi packing kayu, agak susah sih. Jadi saya open packing kayunya sama bubble-nya. Tapi di sini masih tersegel. Ini baru saya buka pakai cutter. Ternyata di dalamnya seperti ini, teman-teman. Masih dibungkus oleh styrofoam. Ini di sini yang kita dapatkan ada user manual, toolkit standar dari perusahaan. Terus kalau kita kemarin waktu beli pas ada promo juga, jadi kita dapat toolkit tambahan dari sellernya atau dari tokonya. Terus kemudian di sini, nah ini dia, ini unitnya. Ada unitnya. Terus ini pedalnya, foot controllernya. Udah nggak ada lagi. Ini yang kita dapatkan dari box yang ada di dalamnya. Kalau ini nggak termasuk ya, karena ini promo dari seller atau dari toko, bukan dari perusahaan. Yang dari perusahaan yang ini. Jadi ini kita tidak ikutkan di review kali ini. Nah, ini dia user manual atau buku petunjuknya. Kalau di sini beda dengan tipe NS385 itu. Kalau tipe NS385 ada bahasa Indonesianya, cuma kalau di tipe ini dia tanpa menggunakan bahasa Indonesia sama sekali. Di sini menggunakan bahasa Inggris semua. Semuanya bahasa Inggris, nggak apa-apa. Buat teman-teman kita tetap ngingetin jangan pernah lupa untuk membaca buku user manual atau buku petunjuknya ketika melakukan pembelian barang-barang, karena di sini ada petunjuk cara penggunaan, perawatan, dan penanganan masalahnya. Mungkin jika teman-teman tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, tetap bisa memahami dengan cara menggunakan gambar-gambar yang ada di dalamnya, karena di sini ada gambar-gambarnya. Terus kalau dari toolkitnya ini kita dapat apa aja ini?
ada 2 obeng ya. Obeng ini digunakan untuk membuka baut-baut ketika kita akan melakukan perawatan atau memberikan oli mesin. Terus di sini kita dapat 5 jarum. Ini digunakan, ini apa namanya, saya nggak tahu namanya, tapi saya tahu fungsinya. Ini digunakan untuk membuka benang, membuka jahitan ya. Jadi semuanya kita jahit salah tuh, kita bukanya pakai ini. Terus kemudian ini minyaknya. Terus ini ada sepatu foot mesin jahitnya. Ini ada buat ngelipat, yang ini yang sebelah, biasanya kalau yang ini buat masang kancing Cina. Terus kalau ini yang kaki biasa, tapi dia terbuat dari plastik. Kalau yang ini, yang terpasang di sini ini terbuat dari besi. Terus kemudian ini kita dapat 1, 2, 3, 4 penggulung skoci tambahan. Ini spare part, saya juga kurang paham kalau yang ini apa, itu yang kita dapatkan. Kalau dari bentuknya ini cukup kecil, tapi beratnya cukup lumayan berat, karena keunggulan Janome itu bodinya menggunakan bodi besi. Jadi ini besi, ini atas ini plastik sih, cuma di bagian sini aja. Ini ke sini bodinya besi, plastik, tapi kalau yang bagian belakang ini sampai ke bawah sini itu besi semua teman-teman. Jadi kalau untuk kualitas jangan khawatir, pasti bagus nih, karena besi sih, beda dengan mesin jahit portable lainnya. Nah, kelebihan dari Janome ini selain itu, dia juga semi portable-nya di sini teman-teman. Jadi mesinnya di luar, bukan di dalam. Jadi ketika kita mau ganti mesinnya juga mudah adjustment atau pemasangannya. Terus kemudian kalau semuanya nih mati lampu, jangan khawatir, tetap bisa melakukan penjahitan dengan cara manual. Kita tidak menggunakan dinamo ini, tapi di sini kita pasang karetnya atau talinya, kita sambungkan ke pedal genjot ya, pedal genjot yang bawah. Maka dia sudah menjadi mesin jahit yang manual, bukan mesin jahit yang menggunakan listrik lagi. Terus spesifikasi lanjutannya, mesin jahit Janome L395F ini dia memiliki 22 tipe jahitan dan 1 fungsi lubang kancing. Jadi di sini teman-teman, ini di sini ada 22 fungsi jahitan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22. Oh, ini pakai kancing teman-teman. Jadi 22 fungsi jahitan dan 1 fungsi untuk lubang kancing. Kemudian ada 4 langkah step pembuat lubang kancing. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini 4 step pembuat lubang kancing. Kemudian kalau biasanya di mesin jahit portable itu kan spoolnya spool samping. Kalau ini spoolnya spool bawah teman-teman, di sebelah sini. Terus fitur tambahannya yaitu dia untuk memasukkan benang ke jarum itu udah otomatis juga. Jadi kita nggak perlu ngintip-ngintip, apa ya, kalau kata bahasa orang Jawa, nggak perlu ngintip-ngincang itu. Jadi langsung aja kita tarik ke bawah sini, benangannya kita cantolin ke sini, dia langsung tarik, set, udah masuk. Itu. Kemudian pengatur panjang jahitannya itu mulai dari 0 mm sampai ke 4 mm di sebelah sini teman-teman. Jadi panjang jahitan itu jarak antara, ketika nanti kita praktekin aja lah, saya susah juga jelasinnya. Yang penting panjang jarak jahitnya itu 0 sampai ke 4 mm. Untuk pengatur lebar jahitannya itu dia mulai dari 0 hingga 5 mm di sebelah sini. Terus kemudian tekanan sepatunya ini, sepatu mesin jahit ini dapat diatur menyesuaikan dengan ketebalan kain yang kita gunakan.
Nah, kemudian di dalam sini ini ada light bohlamnya. Jadi kita nggak khawatir nih semuanya malam-malam jahit, nggak takut gelap karena di sini ada lampu penerangnya. Nanti kita coba nyalain. Tapi saya penasaran sih, lampunya ini udah LED atau masih bohlam? Coba kita cek aja ya, kita buka biar tuntas sekalian, biar tahu semua. Wah, lampunya udah menggunakan LED teman-teman. Biasanya kalau kebanyakan mesin jahit yang sebelumnya versi atau tipe-tipe sebelumnya itu di sini menggunakan bohlam yang gede itu warna kuning, jadi akan lebih boros di listrik. Kalau ini udah menggunakan lampu LED nih kecil di sini, dia nyalanya berarti lebih terang putih tapi hemat daya. Kita tutup lagi. Kemudian dia menggunakan sistem tadi ya, mesin dinamonya di luar, jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan pembersihan, perawatan, pemberian minyak atau olinya, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan tipe mesin yang dinamonya berada di dalam sini atau di sini, dia akan lebih susah. Terus ini portable sih, jadi kita semuanya mau gini aja nih, kita mau jahit gini aja, itu bisa. Tapi tetap direkomendasikan menggunakan meja mesin jahit karena di sini akan lebih luas jika menggunakan meja. Sebenarnya kayak gini aja bisa buat jahit. Nanti kita coba praktekin beberapa, nggak semua sih, kita praktekin 1 atau 2 fungsinya aja, kayak kancing. Terus di sini ada juga kalau untuk bordir bisa, cuma kita harus ganti sepatu, terus ganti tatakan ini. Nah, itu aksesoris tambahan yang bisa teman-teman beli. Meskipun hasilnya tidak sebagus dengan aslinya mesin bordir, karena memang ini fungsi utamanya bukan bordir. Fungsi utamanya untuk menjahit, tapi dia multifungsi, bisa juga digunakan untuk menjahit dan untuk bordir. Nah, kalau saya sendiri masih kurang paham tentang mesin jahit. Di sini saya beli, tapi saya belum terlalu memahami. Ini kayaknya kalau kita lihat di sini itu bisa juga digunakan untuk obras. Tapi ya obras ala kadarnya, beda dengan yang benar-benar mesin obras. Tapi udah lumayan lah kalau semuanya buat keterampilan sendiri di rumah dan lain sebagainya. Kalau semuanya buat jahit dengan semuanya teman-teman ingin buka usaha konveksi, pembuatan baju dan lain sebagainya, saya cukup merekomendasikan untuk mesin ini. Selain dari bahannya yang besi semua, tangguh, fungsinya banyak, harganya pun juga murah teman-teman. Coba kita tes aja ya. Nah, jadi ini lightingnya, dia di sini warnanya udah putih, nggak kayak lampu-lampu lainnya, dia warnanya kuning karena dia udah LED. Nah, jadi untuk tempat sekocinya ini berada di bawah sini. Terus kemudian dari mesin Janome ini juga ada fitur untuk penggulungan benang ke sekoci. Nah, jadi kita praktekin langsung ya, ini cara menggulungnya. Dari benang ini kita masukkan ke sebelah sini. Kemudian nah, di sini ini kan ada kawat nih. Benangnya kita cantolin ke sini. Kita masukin ke sini ya kawat ini. Terus kemudian di sini ada lagi kawat lagi, kita cantolin lagi ke sini. Setelah itu di sekoci ini kurang begitu jelas sih. Intinya di sekoci ini di sini ada lubang kecil. Nah, benangnya itu kita masukin ke lubang ini dari tengah sini. Jadi dari tengah sini kita masukin ke lubang ini. Seperti ini. Nah, jadi aduh lepas. Jadi hasil akhirnya seperti ini nih. Nih. Nah, setelah itu yang kesini ini kita sisakan sedikit aja.
baru di sini kita gulung. Kita gulungnya dikit aja buat ngancing aja. Setelah itu kita pasang di sini. Jadi dari sebelah dalam roda sebelah ini kan di sini ada roda lagi nih dalamnya. Ini bisa kita adjust. Ketika kita putar ke kanan hingga pentok, dia akan longgar. Nah, ini gunanya untuk menggulung di bagian skoci ini. Tapi kalau ini kita putar ke kiri hingga mentok, hingga full, maka ketika kita putar, maka di sini akan bergerak. Ini berarti digunakan untuk fungsi penjahitan. Nah, sekarang kita praktek yang penggulungan skoci. Jadi ini kita putar ke kanan. Setelah kita putar ke kanan, ini tempat skoci ini kita dorong ke kanan lagi hingga berbunyi klik. Setelah itu baru kita tekan dari pedalnya ini. Sebenarnya tekan pedal ini menggunakan kaki. Kita praktekin ya. Susah juga sih. Nah, ini teman-teman. Jadi cukup mudah untuk melakukan penggulungan skocinya. Jika sudah selesai, kita dorong ke sini hingga berbunyi klik, kita tarik ke atas. Udah selesai nih untuk pemasangan skocinya. Aduh, jatuh. Untuk penggulungan benang skocinya udah selesai. Kemudian kita pasangkan benang ini ke penggulung skoci ini di tempat skocinya. Kalau untuk pemasangan skocinya sama dengan mesin jahit yang biasa, sama persis malah. Kalau teman-teman udah sering pakai mesin jahit yang konvensional ya, yang biasa, itu saya rasa cukup bisa lah menggunakan mesin ini. Mungkin cuma fungsi-fungsinya aja. Terus kemudian nih, cara pemasangan benangnya. Cara pemasangan benangnya, kalau tadi di skoci kan kita masukkan sini. Kalau pemasangan benangnya nggak, jadi dari sini ke sini, langsung ke sini. Ini ada tempatnya. Kita tarik bawah, ke bawah sini. Kita robohin aja ya. Ntar kita matiin aja. Nah, jadi benangnya dari sini tadi masuk lagi ke sini. Ini ada tempat lagi, kita masukin aja. Set. Ini naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas, nah, kita masukkan ke sini. Ini ada lubang lagi. Setelah kita masukkan ke situ, kita masukkan ke sini, di sebelah sini. Kemudian kita masukkan lagi ke sini. Terus kita masukin lagi di tempat di atasnya jarum. Ini ada kawat lagi. Kemudian, nah, ini dia fitur dari Janome yang lumayan cukup membantu nih. Semuanya buat ibu-ibu yang udah tua, terus penglihatannya agak kurang ya. Biasanya kan agak susah untuk memasukkan benang. Itu cukup mudah. Di sini ada handle nih, ada pedal. Kita tarik aja ke bawah. Set. Dah, terus benang ini kita cantolin deh di sini. Udah, terus dilepas. Selesai, ini udah masuk. Cukup mudah. Itu dia. Langsung kita coba jahit ya. Kita jahit yang biasa. Ini kita coba menggunakan penjahit biasa, satu jalan. Kemudian
Untuk adjustment panjang jahitan di sini ada 0 sampai 4. Nanti kita contohin dari hasil jahitan ini. Terus kemudian lebar jahitan 0 sampai 5 mm kita praktekkan di hasil jahitan ini ya, biar lebih jelasnya. Ini sekarang kita coba pakai kalau 0 nggak mungkin, berarti jalan di tempat. Kalau 0 kita pakai panjang jahitan 1 mm, kemudian jarak jahitan 1 mm. Kita coba. Ini di 1 mm. Kita coba jaraknya tetap ke 1 mm, kemudian lebarnya ke 1 mm dan panjangnya ke 2 mm. 3 mm, 4 mm. Terus kalau semuanya di sini 2 mm, terus kemudian lebarnya panjangnya 2 mm, panjangnya 1 mm dan lebarnya 5 mm. Oh iya. Jadi untuk lebar ini digunakan untuk semuanya kita menggunakan motif yang lain-lain. Kalau untuk jarak satu jahitan kayak gini, dia di like-nya, di lebar jahitannya, panjang jahitannya. Jadi di sini teman-teman, ini 1 mm. Bisa di zoom in, Mbak. Ini 1 mm, hampir kayak nggak ada jaraknya sampai sini. Kemudian di sini 2 mm, 3 mm, kemudian di sini 4 mm. Jadi like itu panjang dari sini ke sini, teman-teman. Apa ya? Jangkahan jarumnya tadi berapa lebarnya itu. Terus kita coba dari fungsi E. Kita gunakan di 5 mm. Nah, ini banyak sekali motif-motifnya, kita contohin satu aja. Ini semuanya nih kayak biasanya si cewek atau ibu-ibu ya yang suka bikin kayak gini di kerudung, di baju, motif-motif kayak gini, bisa juga menggunakan mesin ini. Nah, masih banyak lagi motif-motif lainnya yang ada di mesin jahit ini. Ada 22 motif. Biasanya sih banyak motif kayak gini di kerudung terus atau bajunya emak-emak ya. Banyak kayak gini, motif-motif kayak gini. Jadi kita bisa bikin sendiri. Nah, like tadi itu gunanya untuk mengatur jarak ini, teman-teman. Terus kemudian ada yang lupa ini tadi, langsung kita lanjut soalnya. Nah, jadi semuanya kita jahit itu kan pasti di akhir sendiri. Kita giniin ya biar jelas. Di akhir sendiri itu kan biasanya ada yang digunakan untuk mengunci agar benang itu nggak lepas. Itu kita bisa menggunakan ini. Contohnya seperti ini. Pos ini dirubah dulu 1 mm. Nah, ketika kita selesai, pendek bener ya. Ketika kita selesai, otomatis untuk mengunci ini agar nggak lepas, itu kan biasanya dijahit maju mundur tuh. Kalau pakai mesin jahit konvensional, biasanya kita angkat ininya, kaki kita ngontel, terus tangan kita yang main maju mundur. Tapi kalau di sini nggak, cukup kita gini. Sudah. Jadi ketika kita ini tekan ke bawah, dia akan tarik mundur. Ketika ini kita lepaskan, dia akan maju lagi.
Ini hasil dari jahitan mesin Janome L395F. Cukup bagus, rapi, halus juga. Terus kalau bahan-bahan produknya saya jamin memuaskan sekali. Harganya pun cukup murah teman-teman. Ini dibanderol harga dari 2.500.000 hingga 3 juta rupiah, tergantung dari lokasi teman-teman di mana. Nah, buat teman-teman ketika ingin melakukan pembelian, sebelum melakukan pembelian, jika ingin bertanya-tanya ataupun baik dari fitur, kemudian harga dan lain sebagainya, jangan malu-malu. Kalau kata orang Jawa, jangan sungkan-sungkan ya. Silahkan hubungi WhatsApp UBNR Channel yang nanti kita akan lampirkan di bawah video ini. Nah, jika ada pertanyaan nih, semuanya teman-teman udah punya produk ini, kemudian ada kendala, jangan malu untuk bertanya ke kita. Kita akan bantu jawab sebisa kita. Ya hanya sebisa kita sih, sekedar sebisa kita. Mudah-mudahan itu cukup membantu, dan bisa juga melalui komentar di bawah video ini. Nah, dari fitur-fitur yang kita sebutkan tadi, sekarang kita simpulkan kelebihan dan kekurangan dari mesin jahit ini. Pertama, kita sebutkan dulu dari kelebihannya. Dia ada 22 tipe penjahitan, kemudian length-nya atau panjangnya itu 0 hingga 4 mm, kemudian height-nya atau lebarnya itu hingga 5 mm juga. Kemudian ada fungsi untuk kancing ya, pembuat tempat kancing itu. Terus di sini ada adjustment buat masang benang otomatis, terus buat ngancing penjahitannya juga otomatis. Di sini ada buat ngatur skoci, penggulung skoci. LED-nya sudah menggunakan, lampunya sudah menggunakan lampu LED, otomatis dia akan lebih hemat energi. Kemudian ini mesin jahit ini bisa digunakan tanpa meja, meskipun saran dari perusahaan, baik perusahaan maupun penjual, itu lebih baik menggunakan meja karena dia tidak akan goyang. Ketika kita melakukan penjahitan seperti ini, dia akan bergoyang karena kena getaran. Tapi kalau di mesin jahit enggak, dia karena ada dudukannya. Terus kemudian kelebihannya lagi, di sini mesinnya di luar, jadi ketika kita ingin melakukan perawatan ataupun ada masalah dengan mesinnya, cukup mudah kita beliin yang ini aja, mesin dinamo, mesin jahit biasa itu bisa kita gunakan di sini. Terus kemudian karena mesinnya di luar, jadi ketika mati lampu kita tetap bisa menjahit menggunakan karet mesin jahit konvensional yang biasanya diontel. Terus bodinya di sini besi kokoh. Bodinya tetap ada plastiknya, tapi di bagian ini aja udah, ini masih besi ini ya. Oh, ini besi. Ini besi, jadi yang plastiknya mulai dari sini ke sini. Ini plastik. Tapi di sininya besi semua, dalamnya juga besi semua. Itu kelebihannya. Terus kalau kekurangannya apa ya? Sampai saat ini sih saya belum menemukan kekurangan dari mesin jahit ini. Dayanya pun cukup hemat, cuma 85 watt. Kita udah bisa jahit, udah bisa bikin baju. Bisa bikin motif-motif hiasannya sekalian. Terus kalau cuma mau obras-obras biasa sih bisa juga. Apa ya? Cukup memuaskan menurut saya. Kalau saya sendiri di sini belum menemukan kekurangannya. Nah, buat teman-teman jika ada kekurangan dari mesin jahit ini, dapat menambahkan di komentar di bawah video ini agar teman-teman yang lainnya juga tahu apa sih kekurangan dan kelebihannya. Kalau dari saya sendiri belum menemukan kekurangannya. Cukup memuaskan. Oke, cukup sekian unboxing dan review dari UBNR Channel dari brandnya Janome, mesin jahit semi portable ini. Jangan lupa dukung kita dengan cara klik like, subscribe, klik tanda lonceng, share ke teman-teman yang lain, dan berikan komentar kalian yang positif yang membangun buat kita. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye bye.